Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya M. Najih Hayain dari STAI di Ponorogo, Tulungagung. Jadi saya itu ke semester 5 jurusan PAI kelas A. Oke. Nomor absen 35, sip. Jadi pada kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana strategi pengelolaan kelas yang efektif. Jadi pengelolaan kelas yang baik itu sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan produktif, sehingga siswa dapat lebih fokus dan aktif dalam belajar. Baik, yang pertama yaitu strategi memahami karakter siswa. Jadi setiap siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Dengan memahami karakter mereka, kita bisa menentukan cara pendekatan yang tepat. Apakah itu pendekatan yang lebih lembut atau tegas, tergantung dari kepribadian dan keutuhan mereka. Misalnya, untuk siswa yang lebih pendiam, kita bisa memberikan perhatian lebih agar mereka menjadi nyaman untuk berbicara dan berpartisipasi di kelas. Lanjut, yang kedua yaitu membuat aturan kelas yang jelas. Jadi membuat aturan kelas yang jelas ini agar dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh siswa. Sebelum memulai kegiatan belajar, ajak siswa untuk merumuskan aturan kelas bersama-sama. Dengan begitu, siswa merasa terlibat dan lebih menghargai aturan yang ada. Contohnya aturan mengenai berbicara saat presentasi atau bagaimana mereka harus menjaga kebersihan kelas. Aturan ini harus dipahami dan disepakati oleh seluruh siswa agar kelas berjalan dengan tertib. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Jadi siswa ini cenderung cepat bosan jika kita hanya menggunakan metode ceramah dengan terus-menerus. Cobalah untuk menyelingi pembelajaran dengan metode diskusi, permainan yang edukatif seperti kuis atau dengan misalnya studi kasus. Jadi dengan cara ini itu siswa bisa lebih aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya yang keempat yaitu kita harus membangun hubungan yang positif dengan siswa. Jadi hubungan positif dengan siswa ini kita harus menjadi guru yang ramah dan dekat dengan siswa, tetapi memiliki batasan yang jelas ya. Tentunya siswa akan lebih terbuka dan tidak ragu untuk bertanya atau menyampaikan pendapat jika merasa nyaman dan gurunya itu juga merasa nyaman. Misalnya, luangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka atau memberikan apresiasi atas usaha yang mereka lakukan sekecil apapun itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ini, strategi yang terakhir, yaitu kita mengevaluasi dan refleksi. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah strategi yang kita gunakan itu sudah efektif atau perlu disesuaikan. Kita bisa mengevaluasi melalui feedback dari siswa atau hasil belajar mereka, misalnya dengan nilai-nilai mereka, kita menguji mereka. Selain itu, lakukan refleksi terhadap cara mengajar kita. Apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik di depan kelas. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, beberapa strategi pengelolaan kelas yang bisa kita terapkan. Semoga strategi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.